Saat ini kita kembali dilanjutkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang akhirnya menerima tantangan dari Gu Yao si beban negara, sedangkan dokter peri kecil pun mengerutkan keningnya karena dirinya bisa menyadari betapa menakutkannya Gu Yao ini. Meskipun dokter peri kecil yakin kepada Xiaoyan, namun dirinya juga mengerti bahwa Gu Yao ini jelas merupakan lawan yang kuat. Xiaoyan pun segera tersenyum kepada dokter peri kecil dan berkata, ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Setelah itu Xiaoyan pun menoleh ke arah Sun Er yang menggigit bibir bawahnya. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata, sudah tidak apa-apa, karena jika Gu Yao tidak mengambil inisiatif untuk menantang Xiaoyan, maka Xiaoyan juga akan melangkah maju dan mengungkapkan kekuatannya kepada klan Gu, karena hanya dengan begitulah Xiaoyan dapat membungkam mulut beberapa orang yang ada di sini. Sun Er pun mengangguk sedikit namun matanya menjadi lebih dingin saat dirinya menatap ke arah Gu Yao. Sementara itu di sebelahnya Mang Tianqi pun membelah janggutnya sebelum akhirnya tertawa. Dirinya berkata kepada Xiaoyan, Xiaoyan ini memang benar-benar cukup berani, namun cobalah untuk berhati-hati dan dirinya akan membantu Xiaoyan jika situasinya memburuk. Karena Xiaoyan adalah murid Akademi Jianan maka Xiaoyan adalah muridnya. Oleh karena itu dirinya pasti tidak akan melihat Xiaoyan mati di alam Gu ini. Jika dari penampilan Mang Tianqi ini dapat terlihat bahwa dirinya cukup senang karena Xiaoyan bisa menerima tantangan Gu Yao. Sementara itu Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, saya Xiaoyan berterima kasih kepada kepala sekolah. Setelah itu Xiaoyan pun berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu dan jari-jari kakinya segera menekan tanah. Sedangkan tubuhnya bergegas ke alun-alun yang luas di depan mata yang tidak terhitung jumlahnya. Kemudian wajah sedingin es dari Gu Yao terangkat ke lengkungan yang samar ketika dirinya melihat Xiaoyan yang berdiri tidak jauh dari dirinya. Xiaoyan pun melirik jenius paling terkenal di klan Gu ini. Gu Yao pun segera berkata, seharusnya Xiaoyan menyadari alasan dirinya menargetkannya. Alis Xiaoyan pun berkedut sebelum akhirnya dirinya menjawab, saya sudah sadar akan hal itu, namun hingga saat ini hal itu tidak berguna. Gu Yao pun mengangguk namun dirinya tidak terkejut dengan jawaban yang diberikan oleh Xiaoyan, sehingga dirinya pun dengan lembut berkata, jika begitu permasalahannya maka dirinya hanya bisa membunuh Xiaoyan. Lalu seluruh tempat tiba-tiba menjadi sedingin es setelah kata-kata terakhir Gu Yao terdengar. Bersamaan dengan itu tubuh Gu Yao juga menghilang seperti hantu dalam sekejap. Wajah Xiaoyan benar-benar digantikan oleh kesungguhan saat Gu Yao menghilang, karena lawannya kali ini bahkan lebih kuat dari Tianzun ke-9 dari Hall of Soul, dan jika dirinya meremehkan lawannya sedikit saja maka dirinya akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Xiaoyan pun bergumam di dalam hatinya, dirinya telah berjalan dari Kekaisaran Jiama selama 10 tahun ini, dan dirinya telah menjelajahi benua dan bertemu dengan banyak musuh, sehingga Xiaoyan juga telah berlama-lama di gerbang kematian berkali-kali, dan upaya yang Xiaoyan lakukan berkali-kali lebih besar daripada seorang jenius seperti Gu Yao sang epik abadi ini, sehingga Xiaoyan tidak peduli dengan garis keturunan Dodi. Namun Gu Yao juga harus siap untuk membayar harga yang mahal jika Gu Yao ingin membunuh Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun tiba-tiba menggerakkan tangannya dan Doqi di dalam tubuhnya melonjak tanpa menahan diri. Bahkan tulang di sekujur tubuh Xiaoyan memancarkan gelombang suara bergerak saat Doqi-nya melonjak. Saat ini Doqi yang besar dan kuat dengan cepat berubah di tangan kanan Xiaoyan. Lalu setelah itu tangannya pun bergetar aneh dan kekuatan yang luar biasa tiba-tiba menabrak ruang di depannya tanpa manuver yang mewah. Dan tepat ketika hendak menyerang sebuah tangan panjang tiba-tiba terulur dari ruang kosong. Sebuah riak energi yang menakutkan segera melonjak ketika kedua tangan melakukan kontak. Bahkan banyak garis retak dengan cepat menyebar dari titik kontak dengan kekuatan yang kuat menyapu dan menghancurkan beberapa pecahan batu di alun-alun menjadi debu. Sedangkan mata ketiga tetua dari klan Gu yang hadir berkedip ketika mereka melihat pertukaran yang begitu intens. Lalu tubuh mereka pun bergerak dan mereka bergegas menuju ke langit yang tinggi dan tangan mereka membentuk segel sebelum menggunakan Doqi untuk mengisolasi kotak ini. Sementara itu suara teredam dipancarkan dari mulut Xiaoyan saat dirinya berdiri di alun-alun.
sedangkan jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Xiao Yan pun melirik tinju kanannya dan pada saat ini 5 bekas luka cakar muncul di sana, lalu darah segar merembes keluar darinya yang membuat tangannya berdarah dalam sekejap mata. Jelas saat ini Xiao Yan menderita kerugian kecil selama pertukaran dengan kekuatan bintang 5 Dozun, sehingga dirinya tidak mampu untuk bersaing dengan bintang 8 seperti Gu Yao secara langsung. Sementara itu Gu Yao dengan dingin tertawa dan segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan sidik jari yang ganas meletus ke arah Xiao Yan ketika dirinya mengeluarkan teknik Open Mountain Seal. Sementara itu cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan pun berkedip saat menghadapi serangan tajam dari Gu Yao, dan tubuhnya pun seketika menghindari serangan kejam tersebut. Sementara itu tawa dingin Gu Yao menjadi lebih intens setelah telapak tangan yang meleset, dan dengan segera tangannya menari dan membentuk banyak bayangan. Saat ini banyak segel tangan yang kuat terus terbang keluar dan menabrak Xiao Yan dari segala arah, dan keterampilan segel dewa telah dipraktikkan oleh Gu Yao hingga mencapai puncaknya, lalu menambahkan Doqi yang sangat kuat maka dirinya bisa menggunakannya dengan mudah. Oleh karena itu dirinya tidak mengalami kesulitan sedikitpun ketika dirinya mengeluarkan teknik Shipping Seal ini. Di sisi lain Xiao Yan pun mulai mengeluarkan teknik Skyfire Tree Mysterious Cheng perubahan tahap pertama, kedua dan ketiga, sehingga ekspresi Xiao Yan menjadi serius saat dirinya menghadapi jejak energi yang mengalir dari segala arah. Kemudian Skyfire Tree Mysterious Cheng pun dilepaskan hingga pada batasnya hanya dengan sebuah pemikiran. Lalu Doqi di dalam tubuh Xiao Yan pun benar-benar melonjak pada saat ini. Kemudian Xiao Yan pun segera mengepalkan tangannya dan pedang berat hitam gelap melintas dan muncul, dan dalam sekejap area 100 meter di sekitar Xiao Yan dipenuhi dengan bayangan pedang berat ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik Six Joint Body Flowing Ruler. Lalu banyak benturan pun segera terjadi ketika jejak telapak tangan energi yang banyak itu dengan keras menghantam pertahanan pedang berat Xiao Yan, dan riak energi yang kuat pun menyebar seperti banjir dan mereka mengguncang alun-alun sampai mulai bergetar. Ledakan keras yang tidak biasa bergema di dalam medan pertempuran dan sesosok terbang kembali di udara. Lalu setelah itu dirinya pun terhuyung mundur 2 langkah sebelum akhirnya mendarat di tanah. Xiao Yan menstabilkan tubuhnya dengan ekspresi yang masih tetap serius ketika dirinya mengeluarkan teknik Flame Splitting Tsunami, dan pedang berat di tangannya pun tiba-tiba diretas dan pilar api setinggi 1000 meter tiba-tiba melesat dari ujung pedang. Pada akhirnya kilatan tersebut pun bergegas menuju ke arah Gu Yao di kejauhan dengan cara seperti kilat. Gu Yao pun hanya tertawa ketika dihadapkan dengan momentum besar pilar api. Lalu dirinya mengepalkan tangannya dan es putih pekat meletus dari tubuhnya. Saat ini tangannya benar-benar tertutupi oleh es misterius, dan setelah itu tangan es misteriusnya pun tiba-tiba menyerang ke depan dan dengan keras menabrak pilar api di depan banyak mata yang hadir. Kekuatan yang kuat benar-benar menghancurkan kilatan cahaya dari Xiao Yan. Namun baru saja ketika Gu Yao menghancurkan pilar api dari Xiao Yan tiba-tiba matanya menjadi dingin, karena dirinya melihat teratai api 3 warna yang berputar cepat di dalam nyala api teratai ini dan terus menembak ke arahnya, dan dirinya bisa merasakan sedikit aura kehancuran dari dalamnya. Wajah Xiao Yan pun sedingin es dan segel tangannya segera berubah dan teriakan yang tajam terdengar ketika dirinya memerintahkan teratai untuk meledak. Lalu teratai api 3 warna itu pun membengkak dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dengan jelas oleh mata telanjang. Dan sesaat kemudian badai api yang menakutkan pun seketika menyapu langit, lalu ledakan besar ribuan meter muncul di alun-alun di depan banyak mata ketika badai api menyapu, bahkan penghalang Doqi yang mengelilingi alun-alun terguncang sampai berfluktuasi, dan cukup banyak ahli yang mengangguk pelan ketika mereka menyaksikan badai api menyebar di alun-alun. Karena pengalaman bertempur yang telah diasah melalui pertempuran dengan banyak ahli yang tidak terhitung jumlahnya memang memberi Xiao Yan kesempatan. Lalu banyak orang yang bergumam, ini adalah skill Do yang sangat kuat, dan dia benar-benar telah menyembunyikan hal yang begitu kuat di bawah cahaya api yang menyebabkan Gu Yao meremehkannya, sehingga dengan begitu Xiao Yan berhasil menangkap Gu Yao ketika lengah.
Sementara itu Xiao Yan menyaksikan badai api menyebar di alun-alun dengan keseriusan di wajahnya yang tidak berkurang, karena teratai api 3 warna mungkin kuat, akan tetapi jika Gu Yao bisa dihabisi dengan mudah dirinya tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 4 jenderal besar klan Gu, dan saat pikiran ini baru saja muncul di hati Xiao Yan badai api pun tiba-tiba bergetar. Lalu sebuah gelombang aura yang sangat dingin perlahan menyebar dan pada saat yang sama Doqi yang mengerikan melonjak ke segala arah seperti lautan. Sebuah teriakan yang menusuk telinga pun tiba-tiba meledak saat Doqi yang mengerikan meraung di langit. Gu Yao berteriak, Xiao Yan ini memang memiliki kemampuan, namun saat ini Gu Yao memiliki garis keturunan Dodi dan mempraktikkan ajaran sejati dari klan Gu. Jadi level Gu Yao sudah jelas jauh melampaui Xiao Yan, dan jadi kualifikasi apa yang dimiliki sebagai anggota dari klan Xiao untuk melawan Gu Yao? Waduh, sombong sekali beban negara ini. Lalu setelah teriakan sombong barusan terdengar badai api yang menyapu langit yang tiba-tiba berhenti, lalu ledakan pun segera terjadi dengan gelombang api yang bergulung dan menyapu langit. Kemudian gelombang tersebut pun menabrak penghalang Doqi di sekitarnya yang menyebabkan penghalang cahaya menjadi goyah. Sementara itu Xiao Yan pun menatap tempat di mana api telah meledak, dan sosok yang ditutupi oleh Doqi yang sangat dingin dengan segera melangkah di udara kosong. Saat ini akhirnya Gu Yao telah mengungkapkan tubuhnya, bahkan tubuhnya benar-benar ditutupi oleh lapisan es misterius yang tebal dan cahaya mengalir di atas es. Jadi saat ini dirinya telah mengandalkan baju besi es misterius untuk memblokir kekuatan dari badai api. Kemudian tangan Gu Yao pun memegang tombak kristal panjang yang tampaknya terbentuk dari es misterius. Gu Yao pun segera berteriak bahwa hari ini dirinya akan menunjukkan kepada Xiao Yan, apa itu arti dari puncak generasi muda, dan dengan kekuatan Xiao Yan maka kejauhan masih belum memenuhi syarat untuk mencapai tahap ini. Ekspresi Gu Yao pun berubah menjadi sedingin es dan kilatan dingin melonjak di matanya saat dirinya tiba-tiba menginjak ruang kosong, lalu tubuhnya tampak telah berteleportasi saat dirinya muncul di atas kepala Xiao Yan. Kemudian tombak kristal es di tangannya segera menari dan gelombang keinginan yang sangat tajam untuk membunuh berubah menjadi angin kencang saat bergegas menuju ke titik fatal dari Xiao Yan. Lalu tombak pun segera menusuk ketika Gu Yao mengeluarkan teknik tombak 10.000 binatang, sedangkan mata Xiao Yan menjadi keras ketika dirinya merasakan raungan binatang yang sangat tajam. Lalu Doqi yang megah pun segera melonjak dari tubuhnya, dan pedang berat di tangannya menari dan dengan paksa menerima angin. Namun setiap kali tombak dan pedang bertabrakan tanah di tempat Xiao Yan berdiri retak dan banyak bekas luka sedalam setengah meter terbentuk. Bahkan kaki Xiao Yan pun secara bertahap meninggalkan 2 jejak kaki di dalam tanah. Sementara itu wajah Gu Yao masih tetap sedingin es saat dirinya berhadapan dengan pertahanan Xiao Yan yang tidak tertembus. Namun sesaat kemudian teknik tombak di tangannya pun berubah ketika dirinya mengeluarkan teknik tombak 10.000 binatang Raja Binatang Mengaum. Lalu sosok tombak yang tidak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dengan kecepatan seperti kilat, dan Doqi yang agung segera melonjak keluar dari tombak kristal es seperti air banjir, dan dalam sekejap mata itu telah berubah menjadi sosok binatang buas yang ganas. Setelah itu tombak panjang pun keluar dan menggambar busur yang sangat rumit yang dengan keras menembus ke tembolok Xiao Yan. Sehingga ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dirinya merasakan sudut serangan yang rumit oleh sosok binatang ilusi, sehingga kekuatan spiritual yang besar dan perkasa pun melonjak di antara alis Xiao Yan. Kemudian pedang berat di tangan Xiao Yan pun dengan cepat meretas dan membentuk orbit aneh di hadapannya. Lalu sebuah suara dentang pun segera terdengar ketika serangan ini benar-benar diretas terhadap ruang kosong. Seketika cukup banyak orang berpikir bahwa Xiao Yan telah melakukan kesalahan, namun ruang kosong itu pun tiba-tiba bergetar, dan sosok tombak yang sangat kecil bergegas keluar dan secara kebetulan bertabrakan dengan pedang berat, sehingga sebuah kejutan pun melintas di mata Gu Yao ketika serangan tersembunyi itu dirasakan, lalu tangannya pun dengan kejam menghantam tombak panjang tersebut hingga tombak yang berputar cepat bertabrakan dengan pedang berat. Sebuah kekuatan menakutkan ditembakkan dan mengirim pedang berat terbang dari tangan Xiao Yan,
dan bersamaan dengan hal itu tubuh Gu Yao pun tiba-tiba menyerang ke depan, dengan kakinya yang menekan tombak panjang saat tubuhnya menghantam Xiao Yan dengan gaya seperti elang, lalu angin cakar tajam pun dengan keras meraih ke arah dada Xiao Yan, namun Xiao Yan tidak mundur saat menghadapi serangan dari Gu Yao, justru dirinya membiarkan Gu Yao bergegas. Setelah itu angin cakar yang tajam mendarat di dada Xiao Yan, dan angin kencang pun langsung merobek pakaian atau Xiao Yan menjadi berkeping-keping saat bersentuhan, lalu pakaian Xiao Yan pun seketika compang-camping, dan banyak angin keras segera ditembakkan ke tubuh telanjang Xiao Yan, lalu setelah itu banyak suara logam yang keras dan menyebabkan semua orang tercengang, karena hanya beberapa orang dengan penglihatan luar biasa yang bisa melihat bahwa tubuh Xiao Yan telah ditutupi sisik ungu emas, dan serangan Gu Yao sepenuhnya diblokir oleh armor skala ini. Stadion ini tidak kekurangan beberapa orang dengan pengalaman yang hebat, oleh karena itu mereka mengidentifikasi asal-usul armor skala Xiao Yan dengan sekilas, dan cukup banyak orang yang menyatakan pemahaman mereka dan mereka tidak menyangka bahwa ini adalah kain ungu naga dari suku naga Void kuno. Namun bahkan jika itu adalah kain sisik naga, itu seharusnya tidak bisa dengan paksa menahan serangan dari bintang 8 Dozun. Sementara itu meskipun Xiao Yan dilindungi oleh armor, sebuah suara teredam dipancarkan dari tembolok Xiao Yan, karena kekuatan yang meresap dari serangan Gu Yao masih menyebabkan darahnya bergejolak. Xiao Yan pun menatap Gu Yao di udara yang kelelahan karena serangan tadi, sedangkan kaki Xiao Yan pun tiba-tiba menginjak tanah dengan keras, lalu teriakan rendah dari mulut Xiao Yan ketika dirinya mengeluarkan teknik api penyelesaian bumi. Bersamaan dengan itu tanah di bawah Gu Yao pun tiba-tiba melonjak, dan dengan segera setelah itu tombak lava setinggi 100 meter meletus dari tanah seperti gunung berapi. Tombak lava pun seketika menabrak tubuh Gu Yao dengan cara yang seperti kilat, dan serangan yang begitu kuat membuat tubuh Gu Yao terbang ke langit. Namun saat ini Xiao Yan pun kembali menginjakkan kakinya, lalu setelah menginjak alun-alun pun berubah menjadi tempat di mana gunung berapi berkumpul. Kemudian banyak pilar lava panas melesat seperti kembang api yang mempesona di depan banyak mata yang terpana, dan pada akhirnya mereka pun bertabrakan keras dengan Gu Yao yang berada di udara. Setelah melihat pilar api yang meletus di bawah tanah, bahkan beberapa anggota dari klan Gu di luar medan pertempuran mengungkapkan ekspresi terkejut di wajah mereka, karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat Gu Yao dipaksa seperti itu oleh seorang ahli dari luar. Dan orang dari klan Xiao ini memang benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Sementara itu di langit kekuatan lava yang datang satu demi satu menyebabkan Gu Yao tampak agak menyedihkan. Walaupun dirinya tidak takut pada lava, akan tetapi lava ini mengandung kekuatan panas dan dingin yang sangat tidak jelas, dan kekuatan itu terus-menerus menyerang tubuhnya setelah bersentuhan dengannya. Sehingga hal ini menyebabkan Gu Yao menjadi sangat kesal, terlebih lagi dirinya tidak menyangka tidak bisa dengan cepat menghabisi Xiao Yan. Namun sebaliknya pada saat ini dirinya akhirnya mengalami jalan buntu. Setelah agak cukup lama Gu Yao pun akhirnya tidak mampu menahan ombak yang menuju ke arahnya. Lalu dirinya berteriak dingin saat tangannya tiba-tiba menekan ke bawah. Setelah tangannya ditekan, kekuatan dingin yang besar tiba-tiba muncul, sehingga pilar lava pun meledak ketika mereka bertabrakan dengan kekuatan sedingin es yang sangat besar ini. Sementara itu sebuah cahaya perak melintas di bawah kaki Xiao Yan ketika dirinya melihat kekuatan sedingin es menyapu seperti gelombang besar. Xiao Yan pun muncul di langit dengan sekejap mata dan mantra api di dalam tubuhnya mulai beredar. Lalu energi di sekelilingnya pun bersiul pada saat ini, dan energi di sekelilingnya berubah menjadi banyak aliran seperti zat yang melonjak ke tubuhnya. Lalu mata cukup banyak orang pun menyusut ketika mereka melihat Xiao Yan yang sombong menyerap energi. Mereka pun menyadari bahwa ini sebenarnya adalah metode Qi kelas Tian. Gu Yao pun tertawa dingin saat melihat Xiao Yan menyerap energi untuk mengisi kembali kelelahannya. Lalu dirinya pun bertanya, apakah Xiao Yan benar-benar berpikir bahwa Xiao Yan adalah satu-satunya yang memiliki metode Qi kelas Tian? Kemudian dirinya pun segera berteriak ketika dirinya mengeluarkan teknik cermin harta karun suci kuno menelan tanah menyerap langit.
dan segel yang dibentuk oleh tangan Gu Yao pun berubah dan awan gelap tiba-tiba muncul menutupi langit. Awan gelap bergejolak dan memancarkan penyerapan kuat yang secara paksa menyerap energi alam. Pada akhirnya awan pun berkumpul menjadi pilar cahaya mengalir ke tubuh Gu Yao. Mengikuti aliran energi ini, Doqi di dalam tubuh Gu Yao menjadi jauh lebih kuat. Lalu tubuh Gu Yao pun melayang tinggi di udara saat awan gelap menutupi seluruh langit. Ekspresi Xiaoyan tenggelam dan dirinya menghirup udara dalam-dalam. Lalu segel tangan Xiaoyan pun berubah dan api surgawi yang mengerikan melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Saat ini 4 jenis api surgawi dipisahkan sebelum akhirnya dengan cepat menggumpal kembali, lalu mereka pun samar-samar muncul seperti berbagai binatang, sedangkan Tian Huo yang sedang duduk merasa jantungnya melompat ketika melihat pemandangan ini, lalu panas yang berapi-api segera muncul di matanya. Karena keterampilan Dou ini adalah sesuatu yang dirinya peroleh secara kebetulan, oleh karena itu bahkan pada puncaknya dirinya saja belum pernah melepaskan kekuatan teknik mengusir api 5 cincin, tentu karena 4 persyaratan api surgawi terlalu keras, namun Xiaoyan saat ini justru telah memenuhi persyaratan yang keras ini dan sepertinya dirinya benar-benar akan mengeluarkan teknik mengusir api 5 cincin. Sementara itu 4 jenis api surgawi ditangguhkan di langit dengan suhu yang menakutkan menyebabkan udara menjadi kering, sedangkan Mang Tianqi melihat gugusan api tidak terlihat yang berputar-putar di sekitar Xiaoyan. Tentu saja dirinya pun terkejut sebelum akhirnya berteriak dengan suara tercengang, itu adalah Valen Heart Flame. Jadi Valen Heart Flame ini adalah sesuatu yang telah disegel oleh Mang Tianqi pada saat itu. Oleh karena itu dirinya secara alami sangat akrab dengannya, tentu dirinya tidak mengharapkan bahwa api surgawi ini yang telah disegel di bagian bawah menara pemurnian Ki Langit, justru saat ini telah mendarat di tangan Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain anggota klan Yan dengan wajah lembut menatap 4 api surgawi yang ada di langit, mereka pun tertegun sebelum salah seorang dari mereka segera bergumam pada dirinya sendiri, 4 jenis api surgawi. Bagaimana ini mungkin terjadi, dan bagaimana bisa ada 4 jenis api surgawi di dalam tubuh seseorang? Bukankah dengan begitu api surgawi ini akan datang dalam konflik dan akhirnya meledak di dalam tubuh seseorang? Sementara itu mata Huo Xuan juga terpaku pada langit, dirinya jelas menyadari jenis 4 api tersebut, lalu dirinya menghirup udara dalam-dalam namun matanya masih menunjukkan keterkejutan. Karena sebagai anggota klan Yan mereka sangat sensitif terhadap api terutama api surgawi, karena klan Yan mereka telah memperoleh 4 jenis api surgawi setelah bertahun-tahun, namun Xiaoyan telah mengendalikan jumlah api surgawi ini sendirian, hati mereka pun benar-benar secara alami sedikit terguncang. Sementara itu di sisi lain alun-alun pria dengan gambar kuali obat di dahinya menggunakan mata panas berapi. Saat ini matanya mengandung keserakahan di dalamnya setelah melihat api surgawi yang mengandung daya pikat yang tidak tertandingi bagi seorang alkemis, dan tidak disangka murid dari seorang yang ditinggalkan oleh klan Yao memiliki 4 jenis api surgawi. Bahkan jika semua api surgawi di dalam klan Yao ditambahkan, maka mereka bahkan tidak akan mampu menandingi api surgawi ini. Sementara itu yang menjadi target langsung dari Xiaoyan, saat ini mata Gu Yao pun menyapu 4 jenis api surgawi ini, dan kejutan samar melintas di matanya saat dirinya tertawa dingin dan kedua tangannya bergerak yang menimbulkan banyak after image. Mengikuti pembentukan segel tangan ini angin liar yang bersiul di langit tiba-tiba berhenti pada saat ini, lalu aura penghancur yang mengerikan pun perlahan menyebar dari tubuh Gu Yao. Dan 3 tetua klan Gu yang melakukan upacara di langit mengungkapkan ekspresi serius, lalu mereka bertiga saling memandang dan mengangguk dan mereka berteriak serempak ketika Doqi di dalam tubuh mereka melonjak keluar tanpa menahan diri. Saat ini mereka menuangkan Doqi mereka ke penghalang cahaya Doqi yang menutupi seluruh alun-alun dan menyebabkannya menjadi tebal. Mereka pun bertanya-tanya, apakah dirinya benar-benar telah dipaksa sejauh ini? Karena sudah cukup baik bagi Xiaoyan untuk mampu mencapai tahap seperti ini. Di sisi lain Sun Er dengan lembut menghirup udara dengan ekspresi serius melintas di matanya, karena tidak disangka Gu Yao terpaksa menggunakan skill Dou seperti itu untuk mendapatkan kemenangannya.
Tentu saja Sun Er juga sangat familiar dengan apa yang disebut sebagai Great Silent Destruction skill ini karena dirinya pernah melatih skill Do ini, dan kekuatan menakutkan untuk memusnahkan semua kehidupan masih tertanam kuat dalam ingatannya bahkan sampai saat ini, dan sungguh tidak disangka bahwa Gu Yao benar-benar akan mengeluarkan teknik tersebut. Sementara itu senyum di wajah Mang Tianqi ditarik saat dirinya berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan dapat dianggap menang dengan memaksa Gu Yao menggunakan skill Do kelas Tian. Bahkan jika Xiao Yan mundur saat ini tidak ada alasan bagi orang-orang di klan Gu untuk mengatakan apa-apa lagi. Dokter peri kecil pun segera membalas bahwa itu tidak ada gunanya, karena Xiao Yan tidak akan mundur. Xiao Yan sudah pasti tidak akan mundur setengah langkah pun bahkan jika dirinya harus bertarung sampai keduanya berakhir dengan luka serius. Mang Tianqi pun mengangguk dengan ekspresi senang yang muncul di matanya, lalu dirinya pun berkata, anak kecil ini benar-benar sangat kejam. Lalu dirinya meminta dokter peri kecil untuk tenang karena dirinya akan turun tangan jika benar-benar sampai pada saat yang kritis. Sementara itu di arena Xiao Yan pun mempelajari Gu Yao, lalu Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan dirinya memberi isyarat dengan tangannya dan manik merah terang muncul di dalamnya, lalu gugusan api panas ini meletus ketika cahaya dari langit berhamburan, jadi nyala api ini secara alami adalah api matahari yang Xiao Yan peroleh dari klan Ye pada saat itu. Setelah munculnya jenis api terakhir teriakan marah tiba-tiba dipancarkan dari hati Xiao Yan, lalu segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan 5 jenis api yang digantung di hadapannya dengan tergesa-gesa mulai bergerak. Xiao Yan pun benar-benar mengeluarkan teknik mengusir api 5 cincin, dan dalam waktu singkat teriakan tajam keluar dari tenggorokan Xiao Yan, roh api seperti serigala, macan tutul, singa, harimau segera terbentuk di langit. Xiao Yan membentuk 4 jenis roh api sekaligus dan dirinya juga merasakan doqi di dalam tubuhnya dengan cepat habis. Lalu segel tangan Xiao Yan pun berubah sekali lagi ketika dirinya membentuk roh naga, dan setelah teriakan Xiao Yan yang terdengar kelima roh tersebut pun saling melengkapi, sehingga suhu yang menakutkan pun menyebar di langit dan awan hitam pekat di langit yang jauh menguap hingga menjadi sedikit tipis, bahkan pohon-pohon yang dekat dengan stadion pun layu dengan kecepatan yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya mereka pun mengeluarkan ledakan dan menjadi sekelompok abu. Xiao Yan pun menghirup udara dalam-dalam setelah merasakan doqi yang berkurang dengan cepat. Sedangkan matanya segera menatap Gu Yao di langit yang jauh, dan pada saat ini mata Gu Yao masih tertutup rapat sambil membiarkan aura kehancuran menyebar dari tubuhnya dan menjadi lebih padat. Lalu tidak lama segel tangan Xiao Yan pun berubah dan dirinya berteriak ketika menyerang menuju ke arah Gu Yao. Setelah teriakannya terdengar 5 roh api besar di sekitarnya mulai mengaung ke langit, dan mereka mulai berputar dengan kecepatan tinggi dan di bawah rotasi yang menakutkan ini ruang di mana Xiao Yan berdiri hancur, bahkan banyak garis hitam gelap besar muncul di langit seperti mulut besar yang ganas, lalu gelombang suara ledakan dipancarkan darinya dan energi yang menakutkan yang menyebar darinya menyebabkan bahkan sesepuh dari klan Gu seperti Gu Qian dan Gu Sun menampilkan ekspresi yang berbeda. Lalu Xiao Yan di langit pun mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi di depan mata yang tidak terhitung jumlahnya, kemudian tangannya meraih ke arah api 5 warna besar yang ada di atasnya. Sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar ketika Xiao Yan berteriak, sebaiknya Gu Yao mencoba dan menerima teknik Xiao Yan. Xiao Yan pun tiba-tiba mengayunkan tangannya dan api 5 warna yang sangat besar disertai dengan suara gemuruh seperti guntur terbang di langit seperti meteorit, dan api tersebut pun menembak ke arah Gu Yao di depan banyak mata yang terkejut yang tidak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama mata tertutup rapat Gu Yao tiba-tiba terbuka, lalu dirinya pun perlahan mengulurkan jari dan dengan lembut menekan udara kosong ketika dirinya mengeluarkan teknik jari penghancur hening hebat. Sebuah aura destruktif yang tampaknya telah dipancarkan dari neraka tersapu seperti badai di tempat jari Gu Yao mendarat, dan banyak ledakan pun seketika terjadi dengan tempat itu yang terdiam sejenak sebelum akhirnya tiba-tiba rusak. Awan gelap tebal di langit yang jauh juga mulai bergetar dengan cepat pada saat ini.
dan tampaknya ada hal menakutkan yang samar-samar hadir yang akan menembus awan. Lalu Gu Yao pun mengangkat kepalanya tinggi-tinggi saat dirinya berdiri di antara langit dan bumi, lalu matanya sedingin es ketika dirinya melihat gumpalan api besar yang terbang di udara. Kemudian dirinya pun mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mengarahkannya ke awan gelap tebal di langit lalu mengepalkannya, dan awan gelap yang menyebar tiba-tiba berhenti ketika Gu Yao mengepalkan tinjunya. Lalu awan gelap pun dengan cepat terbelah di depan banyak mata yang terkejut, dan jari hitam setinggi 1000 meter memisahkan diri dari awan. Setelah itu dengan cepat jatuh dari langit dan jari itu menekan api 5 warna yang sangat besar, dan aura pemusnahan menakutkan jari hitam gelap ini seketika menyebar. Kemudian Gu Yao tanpa sadar tertawa pada saat ini dan wajahnya sedikit menjadi pucat akan tetapi dipenuhi dengan ketidakpedulian, karena Xiao Yan telah memaksa Gu Yao untuk menggunakan gerakan seperti itu. Maka dirinya pun tidak ragu lagi telah memberikan tamparan keras kepada Gu Yao yang sangat bangga. Lalu tabrakan yang menakutkan pun seperti tabrakan antara meteorit, dan dalam sekejap itu mengeluarkan suara yang mengguncang bumi. Seluruh pegunungan bergetar pada saat ini dan banyak retakan setinggi 10 meter yang mulai menyebar dengan cepat ke tanah seperti jaring laba-laba. Riak energi yang dipenuhi dengan perasaan kehancuran dengan cepat menyebar dari titik tabrakan, dan riak pun menabrak penghalang cahaya Doqi di sekitarnya yang menyebabkan bergetar sampai berfluktuasi. Lalu 3 tetua pun diam-diam berteriak di dalam hati mereka, karena tidak satu pun dari mereka berpikir bahwa pertempuran ini akan berlangsung lama. Sementara itu pria tua berambut putih bernama Gu San seketika mengungkapkan ekspresi serius saat dirinya berteriak memerintahkan Gu Qian dan Gu Sun untuk pergi membantu para tetua. Lalu tubuh mereka pun seketika muncul di udara dan Doqi yang agung dituangkan ke dalam penghalang energi, dan barulah kemudian penghalang energi yang akan hancur menjadi stabil. Namun suara retak kecil tiba-tiba dipancarkan dari langit ketika penghalang cahaya berangsur-angsur stabil, sehingga hati banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya pun tiba-tiba menjadi dingin. Mereka pun tiba-tiba mengangkat kepala mereka, dan mereka yang memiliki mata tajam menemukan, jika garis retakan telah terbentuk secara diam-diam ketika api 5 warna bertabrakan dengan jari hitam besar, dan dari kelihatannya sepertinya jari penghancur milik Gu Yao merupakan keterampilan Dou yang lebih kuat. Sementara itu ekspresi kelompok dokter peri kecil pun menjadi sangat jelek pada saat ini, dan Doqi mulai beredar dengan cepat di dalam tubuh mereka dan jelas mereka bersiap untuk campur tangan kapan saja. Lalu tidak lama King Lin pun segera berbisik bahwa Doqi di dalam tubuh Tuan Muda Xiao Yan dengan cepat menghilang. Mang Tianqi, Sun Er dan yang lainnya seketika terkejut saat mereka mendengar ini, dan mereka dengan hati-hati merasakan situasi dan menemukan bahwa aura Xiao Yan tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah pada saat ini. Sementara kelompok Mang Tianqi sedang kebingungan api 5 warna yang sangat besar tidak mampu menahan kekuatan menakutkan dari jari penghancur milik Gu Yao, sehingga ledakan pun seketika terjadi dengan riak yang panas dan menyebar ke segala arah. Sebuah wajah acuh tak acuh Gu Yao menunjukkan senyum dingin ketika dirinya melihat api 5 warna yang mulai runtuh. Di sisi lain Sun Er pun akhirnya tidak bisa diam ketika dirinya melihat hal ini, sehingga api emas melonjak dari tubuhnya dan baru saja dirinya akan bertindak tiba-tiba Mang Tianqi di sampingnya pun menghentikannya. Mang Tianqi berteriak kepada Sun Er untuk menunggu terlebih dahulu. Lalu Mang Tianqi pun menatap tajam ke arah gumpalan api yang berada di langit. Kemudian Mang Tianqi dapat melihat tubuh Xiao Yan di dalam gumpalan api yang telah hancur, dan jika jari penghancur ini akan memusnahkan api yang tersisa maka serangan menakutkan itu akan jatuh ke tubuh Xiao Yan. Tidak lama setelah itu api terakhir yang tersisa pun akhirnya meledak, dan sebagian besar anggota klan Gu tampak menghela nafas lega pada saat ini. Namun Xiao Yan tiba-tiba melebarkan matanya saat orang-orang ini menghela nafas lega. Kemudian Xiao Yan pun segera meraih gugusan api dari koil api yang meledak. Lalu setelah itu kakinya menginjak udara kosong dan itu menyembunyikan tubuhnya saat dirinya menyerang ke arah jari hitam besar.
Saat ini tubuh Xiao Yan seperti semut saat dirinya menuju ke jari hitam besar tersebut, dan tawa keras dipancarkan dengan cara yang perkasa. Bahkan beberapa ahli bermata tajam akhirnya menemukan Xiao Yan saat tawanya terpancar, dan pada saat ini teratai api seukuran telapak tangan telah muncul di telapak tangan Xiao Yan pada waktu yang tidak diketahui. Lalu teratai api pun berputar dan 4 jenis bibit api menari dengan tenang. Xiao Yan pun segera berteriak bahwa terlalu dini bagi Gu Yao untuk bahagia, karena saya adalah cucu Monton maka bukan Xiao Yan namanya jika tidak memberikan kejutan. Lalu ledakan pun segera terjadi ketika tubuh Xiao Yan bertabrakan dengan jari hitam besar tersebut, dan sebuah suara keras muncul yang mengakibatkan Gu Yao dan semua orang di stadion tercengang melihat jari hitam besar yang kuat mulai bergetar ketika bersentuhan dengan api. Karena kekuatan menakutkan dari jari hitam yang hancur itu mengguncang Xiao Yan sampai telapak tangannya retak, dan darah segar mengalir darinya dan tubuhnya terpotong oleh angin kencang sampai banyak bekas luka darah terbentuk yang menyebabkan dirinya tampak seperti orang yang penuh dengan darah. Xiao Yan pun tertawa ke langit sebelum akhirnya berbicara kepada Gu Yao. Xiao Yan berteriak, menurut Gu Yao, jadi siapa yang akan bisa mengambil nyawa Xiao Yan? Tawa terdengar serak akan tetapi itu mengguncang jiwa seseorang, dan tubuh Xiao Yan berubah menjadi cahaya berdarah hampir seketika, lalu dirinya pun terbang melintasi langit tanpa takut mati, dan cahaya api yang menyilaukan keluar dari teratai api 4 warna yang cerah di tangannya. Kemudian api pun segera bergegas menuju ke arah Gu Yao yang terdiam, dan tidak terhitung banyaknya orang termasuk beberapa sosok dari klan Gu yang mengungkapkan wajah yang tercengang pada saat ini. Tentu semua orang tahu bahwa hasil akhir dari pertarungan ini sepertinya akan dimenangkan oleh Babang Tamfan Xiao Yan sang juara Bon di warung Bude Yanti yang merupakan seorang ahli di tingkat Gousong.